Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda pemirsa di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Dan di pagi hari ini yang nanti kita akan bahas tentang ini pemirsa, asa di Sekda pemerintah Kota Cirebon. Kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu akhirnya pemerintah Kota Cirebon memiliki sekda yang definitif nih pemirsa. Ada Pak Agus Mulyadi atau biasa akrab dipanggil dengan Gus Mul. Nah, ini pemirsa sekda Kota Cirebon yang definitif tentunya memiliki berbagai pekerjaan rumah atau PR untuk kedepannya. Di pagi hari ini saya hadirkan beberapa tokoh muda yang nanti kita akan membedah tentang asa di sekda pemerintah Kota Cirebon pemirsa. Untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan bersama saya di pagi hari ini, saya hadirkan di sebelah saya pemirsa ada penulis esai-esai politik, ada Mas Samsudin Kadir, biasa dipanggil dengan Mas Kadir. Selamat pagi Mas Kadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Kadir? Kabar baik Mas Haji. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Mas Kadir pemirsa ada pemerhati pemerintahan dari Kota Cirebon pemirsa, ada Kang Firdaus Wajdi, biasa dipanggil dengan Kang Daus. Selamat pagi Kang Daus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Daus? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih sudah pada menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya langsung ke Mas Kadir dulu nih Mas Kadir. Anda sebagai penulis ya, berkaitan dengan terpilihnya ya, bukan ditunjuk nih, terpilihnya Gus Mul, Agus Mulyadi akhirnya terwujud sudah ya setelah beberapa waktu yang lalu kita talkshow juga perkiraan ini mengkerucut ke Agus Mulyadi atau Gus Mul ya. Pendapat Anda berkaitan dengan Gus Mul, PR-nya apa sebagai sekda definitif untuk Kota Cirebon, pemerintah Kota Cirebon? Silakan. Iya, sebelum PR ya tentu saja kita apresiasi karena kini sudah ada sekda definitif yang sudah lama, hampir setahun lebih kita tunggu begitu. Karena kita tahu bahwa sekda ini bukan ban serep pemerintahan kota, tapi dia sangat menentukan. Mengapa sangat menentukan? Ya karena memang dia jabatan tertinggi di ASN yang pertama ya, yang sangat menentukan arah kebijakan Pemkot dalam konteks eksekutor gitu ya. Sehingga kemudian keberadaan seorang sekda bukan saja dilihat dalam konteks jabatan strategis sebagai ASN, tapi juga dalam konteks perannya yang kemudian diharapkan untuk mengkoordinasikan seluruh ASN, OPD yang ada, sehingga kemudian visi pemerintahan pemerintah kota dalam hal ini bisa tereksekusi dengan baik. Nah, kemudian konteksnya Pak Agus, ya semoga saja dengan pengalaman di dinas sebelumnya bisa berjalan dengan baik dan tentu saja PR-PR sebelumnya bisa terlaksana dengan baik. Misalnya, tentu saja lagi-lagi PR yang paling utama itu sebetulnya ya mengkoordinasikan OPD yang sudah ada gitu kan. Koordinasi, dia salah satu tugasnya adalah sebagai koordinasi gitu. Ya koordinasi, karena dia akan instrumen penting yang akan menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan itu sendiri. Jadi dia mesin itu dia yang menentukan apakah panas atau tidaknya begitu. Karena dirasa setahun lebih ini walaupun sekdanya ada tapi kan tidak definitif, sehingga kemudian tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang dipandang strategis gitu. Dengan adanya sekda strategi definisi sekarang ini, itu bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis nantinya yang tentu saja menopang tercapainya tujuan pemerintahan kota yang 3 tahun berakhir begitu ya. Karena kita tahu selama ini kan kayak digantung-gantung begitu kira-kira begitu. Sekda ini ya. Ya, selain dipandang secara politis juga memang faktanya sangat susah kalau kemudian sebuah jabatan strategis dijabat hanya oleh seorang pejabat sementara yang tentu saja tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang benar-benar strategis. Jadi ini pendek kata bahwa Anda berharap betul pada
Gusmul ya, Iya, pada sekda definitif ini ke definitifnya. depan. Bukan sebagai individunya, tapi dia fungsionalnya begitu. Fungsional. Baik. Oke, tahan dulu nih, Mas Kadir. Saya ke Kang Daus. Kang Daus sebagai pemerhati pemerintahan di Kota Cirebon, Anda menanggapi beberapa hari yang lalu dilantik ya oleh Wali Kota Cirebon sekda definitif ini, yang terpilih adalah Agus Mulyadi atau Gusmul. Pendapat Anda sebagai pengamat pemerintahan ke depannya berat atau memang ini yang tadi disebutkan oleh Mas Kadir, salah satu fungsinya adalah mengkoordinir OPD-OPD yang ada. Silakan. Ya, sekda itu motornya organisasi. Motornya organisasi, oke. Sehingga sekda itu menjadi jangkar komunikasi politik. Jangkar komunikasi politik. Penyambung komunikasi politik. Kalau di main bola itu jadi ini ya, Ya. playmaker lah. Betul. Wali kota, wakil wali kota, DPRD, dan Forkopimda yang lainnya. Bisa juga nanti ke depannya dengan membangun komunikasi yang sinergis dengan provinsi dan pusat terkaitan dengan penyerapan DAU dan DAK untuk pembangunan di Kota Cirebon. Kemudian juga Ini dengan berarti menurut Anda sangat vital sekali gitu? sangat vital karena ini juga akan mengkomunikasikan, mengagregasikan antara stakeholder atau OPD-OPD yang ada di lingkaran pemerintah Kota Cirebon. Kalau komunikasinya baik, insya Allah akan sinergis hubungannya. Tapi ketika komunikasinya tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi sumbatan-sumbatan, gangguan-gangguan terhadap program pembangunan yang ada di Kota Cirebon. Jadi perlunya sinergitas antara wali kota, wakil wali kota dengan sekda plus DPRD-nya. Berarti ini sangat ini sekali ya fungsi dari sekda ini, termasuk mengkomunikasikan yang tadi Anda sebut, agregasi juga, kemudian juga apalagi nih PR untuk terutama sekda ke depan, sekda pemerintah Kota Cirebon. Ya, PR-nya yang masih sifatnya prosedural organisasi aja, tata kelola organisasi pemerintahan Kota Cirebon ya umumnya masih bersifat ritual pembangunan tahunan, kemudian juga pengadministrasian kepegawaian barangkali terkait dengan banyaknya eselon atau golongan-golongan kepangkatan PNS yang sudah habis, sudah pensiun, itu juga harus dibenahi. Juga nanti penempatan orang-orangnya juga harus sesuai dengan kredibilitas dan kemampuannya, sehingga kekosongan-kekosongan ini tidak terlalu lama ditinggalkan oleh pejabat yang bersangkutan. Karena kemarin masih debatable tentang mutasi karena menunggu open bidding selesai tentang sekda. Sekarang sudah terpilih sekda sekda baru, sekda definitif ya. Sudah mulai dibangun komunikasi dari sekarang. Baik, kembali saya ke Mas Kadir. Mas Kadir, untuk jangka, tentunya kan ini ada skala prioritas ya yang harus dimiliki oleh sekda Kota Cirebon ke depan. Menurut Anda, ini hal yang terdekat yang mesti dilakukan oleh Pak Agus Mulyadi sebagai sekda itu apa itu? Yang paling yang segera mestinya itu adalah ya menyamakan persepsi di ASN tentang apa yang mesti dilakukan dalam jangka pendek, misalnya soliditas mungkin lintas OPD misalnya, karena kita tahu bahwa sebelum terjadi pemilihan atau penentuan sekda definitif ini kan aura politisnya sangat terlihat antara OPD begitu, karena memang kental sekali ya aroma sekali, politisnya. ya, bahkan suara dukungan ke A, B, C dan seterusnya itu bisa terbaca gitu di baik pemberitaan gitu. Nah, kita berharap dengan adanya sekda definitif ini aura semacam itu tidak terlihat lagi, karena memang fokusnya adalah visi kota begitu, bukan lagi menjadi visi yang sifatnya ritual tadi yang segmentatif begitu. Karena ke depan kita ingin membangun Cirebon, bukan membangun OPD tertentu. Baik, membangun Kota Cirebon ya. Nah, saya ke Kang Daus nih. Kang Daus, berkaitan dengan yang tadi Anda sebutkan bahwa hal yang terdekat atau mungkin juga nanti ada sasaran antara dan juga sasaran akhir ya tentunya. Ini jangan sampai terjebak pada rutinitas atau seperti apa. Tapi tahan dulu nih Kang Daus dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini
yang sedang kita bahas ini pemirsa tentang asa atau harapan di Sekda pemerintah Kota Cirebon. Karena kita tahu pemirsa bahwa beberapa hari yang lalu di pemerintahan Kota Cirebon ini sudah memiliki Sekda definitif ya. Dan apa harapan dari beberapa tokoh muda berkaitan dengan sekretaris daerah ya, di Kota Cirebon ini. Kang Daus tadi terputus jeda iklan ya, berkaitan dengan yang harus dihindari adalah terjebak pada mekanisme rutinitas. Pendapat Anda? Ya, memang harus ada penyegaran di pemerintahan Kota Cirebon sehingga tidak ada monoton birokrasi yang monoton, tapi birokrasi yang lincah, fleksibel, yang bisa menyesuaikan akselerasi dari visi dan misi Kota Cirebon. Sehingga itu nanti akan terlihat kinerja Tritunggal ini. Kalau itu yang ditunggal, kalau ini Tritunggal, wali kota, wakil wali kota dan sekda itu akan menjadi barometer percepatan kegiatan-kegiatan yang ada di tingkat kelurahan dan kecamatan. Nah, kalau proses komunikasi yang dibangunnya atau finalisasi kebijakan strategisnya tidak segera dieksekusi, tidak segera diputuskan, ini menjadi hambatan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Apalagi sekarang katanya sudah ada anggaran, walaupun dengan kondisi yang serba prihatin di tengah COVID-19, beberapa kelurahan itu sudah menyerap anggaran DAU. Ya, walaupun DAU-nya bukan DAU murni tapi DAU tambahan. Karena DAU murni kemarin sudah habis untuk penanganan COVID-19. Jadi selamat Pak Agus, nanti kita sebagai masyarakat kita akan mensupport kegiatan Pak Agus selaku Sekda, karena saya juga kenal baik dengan beliau waktu masih menjabat Kepala Dinas Perindustrian. Oke, baik. Dan perdagangan. Baik. Kembali saya ke Mas Kadir. Mas Kadir, apakah juga ini Sekda ya definitif ini di Kota Cirebon ini harus mampu, yang tadi disebutkan oleh Kang Daus itu kan Tritunggal ya. Ke depan ini harus mampu mengejawantah ya, karena ini berkaitan dengan program-program dari Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota juga ke depan. Ya, tentu saja, karena memang tadi dia mesin di pemerintahan kota yang menentukan sekali terlaksanaan program kerja yang direncanakan pada janji politik sekian tahun yang lalu begitu. Dan tentu saja harapan kita sih agar kemudian jabatan Sekda ini tidak kemudian terinfeksi oleh aroma politis. Karena kita tahu Cirebon kan 3 tahun lagi akan mengadakan pilkada berikutnya begitu ya. Dan kita tahu jabatan ini seksi dan tidak sedikit di beberapa daerah yang kemudian menjadikan jabatan semacam ini untuk sebagai introduction untuk jabatan berikutnya dalam kontestasi politik begitu. Kita berharap agar beliau fokus dalam dengan amanah birokrasinya, sehingga kemudian pelaksanaan dan pelanggaran pemerintahan itu berjalan dengan baik dan tidak tergoda dengan iming-iming secara politis. Karena memang jabatan ini walaupun tidak politis tapi aromanya terasa begitu. Karena itu kita menagih agar kemudian lebih proporsional, fokus untuk mengkonsolidasikan kekuatan ASN dalam melaksanakan tugas begitu. Baik. Kang Daus, ini Sekda ke depan dalam artian Sekda definitif ini kan harus mampu mengejawantah program-program yang Pak Ajis maupun Ibu Eti ya. Semua ini juga kan nanti di Sekda nih karena mengkoordinir dari OPD. Pendapat Anda gitu? Ya. Itu yang seperti yang saya katakan, membangun komunikasi itu harus terus-menerus continue, baik dengan Pak Wali Kota, Ibu Wakil, DPRD, kemudian OPD-OPD-nya, karena di sana di OPD-OPD itu akan terpapar renja tahunan. Yang RPJMD itu kan dituangkan menjadi renja, rencana kerja dinas terkait atau OPD terkait. Nah itu nanti akan terbaca di sana, targetannya seperti apa. Harapan Kota Cirebon seperti apa dari visi misi wali kota ini. Ketika sudah berjalan sekian tahun, apakah visi dan misi ini sudah tercapai atau belum? Nanti juga Sekda juga punya peran untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, kemudian kekurangannya dia akan mengeksekusi, tapi dengan catatan tetap membangun sinergitas dengan OPD-OPD, karena OPD-OPD itu sebagai pionir yang ada di lapangan, yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kalau yang di tingkat Sekda, wali kota, wakil wali kota, DPRD masih sifatnya kebijakan, tapi ketika sudah tataran program sudah ada di OPD.
Itu ya. Mas Kadir, tentang RPJMD, ini fungsi sekda juga harus mampu itu. Mampu untuk, ya kalau dalam permainan sepak bola itu kan jadi playmaker ya. Jadi ini posisinya pengatur, dalam tanda petik pengatur serangan, kadang juga playmaker aja fungsinya gitu. Iya, karena memang tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Kang Daus tadi, memang dia itu selain pemain juga kan penentu serangan gitu. Kalau di masakan itu ya selain koki juga penentu komposisi makanan. Apa kemudian program kerja ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat? RPJMD ini ya? Iya, karena memang kan dalam konteks tertentu kita tahu bahwa ada program kerja yang direncanakan, tapi dalam konteks tertentu ternyata tidak bisa dilakukan gara-gara memang kebutuhannya tidak memungkinkan. Misalnya anggaran misalnya ada terbatas, sementara programnya sudah dicanangkan program kerja A misalnya, sementara anggarannya tidak memungkinkan karena dialihkan untuk anggaran lain. Nah, dalam konteks ini kemampuan sang koki ini sangat dibutuhkan gitu. Makanya saya bilang tadi bukan sekedar jabatan jabatan struktur, tapi secara fungsional harus betul-betul bisa memainkan ritme pembangunan kota. Itu ya. Jadi kalau misalnya selama ini kita lihat yang dibangun hanya pada aspek tertentu misalnya, coba kita alihkan kepada aspek yang lain yang bisa jadi itu lebih dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks kekinian begitu. Apakah itu bisa dirubah? Saya kira bisa. Sangat bisa ya. Sangat bisa tergantung komunikasi. Oke, Kang Daus, Mas Kadir, Kang Daus tentang merit system. Menempatkan misalnya di OPD itu gitu ya, harus sesuai dengan latar belakangnya, harus sesuai dengan latar belakang pendidikan, harus sesuai dengan kemampuannya, bukan atas dasar pertimbangan misalnya politis dan yang lain. Ini fungsi sekda di mana ini posisi ini? Oh iya, sekda itu punya fungsi strategis karena dia bisa memberikan masukan dasar pada wali kota dan wakil wali kota, karena fungsi sekda itu kalau tidak salah sebagai ketua atau anggota Baperzakat, itu yang menentukan kepangkatan, jabatan dan golongan dari masing-masing eselon, dari masing personel PNS, itu yang nanti akan menentukan kemampuan seseorang menjadi kepala dinas, menjadi sekretaris dinas ataupun lurah dan camat, beliau yang akan menentukan. Nah, penentuannya di mana? Yaitu nanti di company profil masing-masing kandidat pejabat yang akan ditempatkan. Jadi ini berfungsi sebagai ini juga memberikan masukan-masukan ke Pak Wali Kota dan juga Ibu Wali Kota ya. Nah, ini tentang merit system gitu, Mas Kadir, pendapat Anda untuk open bidding misalnya ataupun mutasi gitu misalnya? Ya, kalau misalnya di aturan memungkinkan untuknya saya kira nggak apa-apa gitu. Tapi yang jelas kebutuhannya kan tidak bisa dinafikan bahwa kepentingan politis pasti perlu gitu. Karena memang sekda juga kan punya maksud Anda pertimbangan politis? Maksudnya begini, kan tentu saja sekda ini nggak serta-merta menentukan seseorang untuk menentukan OPD tertentu ketika kemudian wali kotanya tidak nyaman dengan posisi si A di bidang tertentu gitu. Makanya betul kata Kang Daus tadi harus ada semacam tritunggal begitu. Jadi harus betul-betul memainkan perannya masing-masing, tapi tidak melupakan koordinasi yang masing. Baik. Koordinasi ya dalam. Oke, tahan dulu nih, Mas Kadir dan juga Kang Daus, dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini perbincangan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini pemirsa tentang asa di Sekda Pemerintah Kota Cirebon. Di pagi hari ini saya ditemani oleh penulis esai-esai politik, ada Mas Samsudin Kadir, biasa dipanggil dengan Mas Kadir, dan juga pemerhati pemerintahan dari Kota Cirebon pemirsa, ada Kang Firdaus Wajdi, biasa dipanggil dengan Kang Daus. Nah, Kang Daus tadi terputus jeda iklan. Kang Daus, pendapat Anda berkaitan dengan visi misi, selain tadi Anda sebutkan, Anda sudah senggol-senggol tentang RPJMD gitu ya. Nah, ini visi misi baik dari Pak Wali Kota maupun Ibu Wakil Wali Kota semua juga harus diejawantahkan oleh sekda yang baru juga gitu. Ya, harus ada akselerasi percepatan pemahaman dan pengaplikasian di lapangan tentang visi misi wali kota dan wakil wali kota yang sekarang, yaitu sehati, sehat, hijau, agamis, tertib dan inovatif, itu memang harus segera dituntaskan. Bagaimana? Ya silakan sekda yang baru bisa berkoordinasi dengan OPD-OPD terkait yang sejalan dengan visi dan misi wali kota dan wali kota, sehingga nanti akan
dampak apa kelihatan dari adanya keselarasan komunikasi Tritunggal itu akan kelihatan kota Cirebon itu arahnya kemana. Karena sebetulnya tinggal menuntaskan saja, tinggal mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ajis dan Bu Eti, apa yang belum, nah Sekda melanjutkan dengan catatan ya tetap dibangun komunikasi, karena Sekda juga tidak bisa eksekutor karena ada wali kota dan wakil wali kota, ada DPD yang juga ada di eksekutif, ada juga banggar di dewan juga ada banggar, sehingga bagaimana harmonisasi lembaga eksekutif legislatif yang ada di kota Cirebon itu menyusun anggaran yang memang benar-benar pro pada rakyat. Nah ini peranan Sekda di situ. Oh, peranan Sekda di situ. Oke, kembali nih, ini menyambung dari Kang Daus nih Mas Kadir, berkaitan dengan tadi anggaran yang pro kepada rakyat ya dalam hal ini ya. Kemudian Mas Kadir, apakah juga ini program yang tadi disebutkan oleh Kang Daus itu memang harus benar-benar terukur gitu misalnya. Nah ini Sekda bisa tidak mengemasnya seperti apa gitu? Ya, kita tahu bahwa visi, mestinya kan visi OPD, visi Sekda segala macam itu merupakan visi daerah, visi Pemkot gitu. Jadi bukan visi individunya tapi visi pemerintahan. PKL yang masih saja gitu ya. Persoalan sampah juga gitu ya. Kemudian sampah, kemudian yang paling hangat misalnya yang apa itu? Hampir 5 tahun terakhir ini misalnya air PDAM. PDAM gitu ya. Kemudian tempat pembuangan sampah yang sepertinya tidak terkelola, masih dibuang di sembarang tempat. Sepertinya dinas tertentu perlu disemprot juga oleh Sekda, tentu dengan izin restu wali kota dan wali kota gitu. Itu teknis karena masyarakat sebetulnya tidak muluk-muluk butuhnya gitu. Hal yang sederhana yang dibutuhkan sehari-hari, termasuk menghindarkan mereka dari adanya sumber penyakit kayak misalnya tadi sampah itu gitu. Nah kemudian hal lain yang kita tahu bahwa ini kota wali gitu, warna religiusitas di kota Cirebon juga harus terjaga dengan baik dan mesti terpampang di program kerja yang misalnya dilandingkan, dan itu harus dievaluasi dengan baik sehingga kemudian kota Cirebon dengan nama walinya ini tidak sekedar sebagai nama tapi juga terlihat di di kebijakan pemerintahan gitu. Tentu kita juga berharap tidak sekedar formal, hanya keliling-keliling masjid kemudian dianggap ini sebagai program unggulan, tapi yang betul-betul tersentuh dan ya terukur itu ya. Terukur itu. Kang Daus ya, bahwa hal ini tentunya yang tadi disebutkan Mas Kadir dan juga Kang Daus, Tritunggal ini, apalagi Sekda memiliki fungsi yang ini ya sangat vital sekali ya, terutama ini untuk mengejawantah dari program-program yang tadi sudah disebutkan ya. Ini semua baik di RPJMD, visi misi semua juga ini Sekda harus mampu menerjemahkan gitu kan, seperti itu. Nah ini menurut Anda Kang Daus, di samping yang tadi ya mutasi, kemudian juga hal lain yang tadi disebutkan oleh Mas Kadir, ini betul-betul semua juga harus masuk di RPJMD maupun visi misi gitu Kang Daus? Ya, kalau misalnya terkait dengan lingkungan, kesehatan, mungkin kan ada dinas kesehatan, ya sinergi dengan dinas kesehatan, kemudian dengan ketertiban, sinergi dengan Dishub, seperti apa penanganan tata kelola tata kota Cirebon seperti ini. Kesemerawutan masih tetap terjadi walaupun sudah ada upaya-upaya ke arah sana. Dulu sempat ada penutupan satu jalur, itu sebetulnya sudah bagus. One way ya? Ya, one way. Tapi kemudian dibuka lagi karena ada kepentingan bisnis tertentu, sehingga ada semacam mosi tidak percaya, sehingga itu dibuka lagi. Kemudian juga terkait yang ramai kemarin juga ada demo PDAM, itu juga wali kota sebagai owner, juga mungkin juga Sekda sebagai pembantu wali kota juga harus bisa memberikan masukan kondisi masyarakat sedang sakit adanya COVID-19 ini. Tolong diringankan bebannya, bukan malah diperberat dengan adanya. Itu semua juga fungsi Sekda semua ada di situ. Ada. Ya kan saya katakan bahwa Sekda itu nanti akan memberikan masukan dan saran. Dan pandangan Sekda terhadap kota Cirebon seperti apa, dia memberikan masukan pada Pak Wakil, Pak Wali dan Bu Wali. Seperti itu yang harus dilakukan. Nah, adapun eksekusinya, ya mangga terserah Pak Wali dan Bu Wakil. Baik. Dan sayang sekali nih Mas Kadir, Kang Daus, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut Mas Kadir. Siap. Kang Daus di lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Silakan Mas Kadir di closing statement singkat saja pesannya untuk pemirsa di rumah. Ya, sederhana saja, kita menanti gebrakan Sekda baru. Kita sangat menunggu apa yang mesti dilakukan,
terutama dalam konteks membangun kota Cirebon minimal 3 tahun ke depan. Gitu. Begitu Mas. Oke, silakan Kang Daus di closing statement. Ya, selamat bertugas Pak Sekda baru, Pak Agus Mulyadi. Kami sebagai komunitas masyarakat siap membantu, siap mendukung mensukseskan program kerja dan realisasi kegiatan Pak Agus selaku Sekda baru. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Mas Kadir. Sekali lagi Kang Daus sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.